Baik pemirsa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana situasi di kawasan Monas pagi hari ini, terutama bagi Anda yang baru bergabung di Breaking News iNews TV. Aksi Damai 212, terlihat ribuan peserta aksi damai sudah berkumpul dan ini adalah merupakan stage utama yang nantinya akan digelar khutbah untuk sholat Jumat, di mana ribuan elemen masyarakat dari berbagai organisasi maupun warga dari beberapa daerah di Indonesia kini sudah berkumpul dan bersiap-siap untuk mengikuti jalannya proses aksi damai 212 pagi hari ini. Bila melihat dari hasil kesepakatan yang dilakukan GNPF MUI beserta pihak kepolisian, jalannya aksi damai 212 ini akan dimulai dengan bersalawat, kemudian membaca zikir bersama dan juga membaca Al-Quran, serta akan mendengarkan beberapa ceramah ataupun juga tauziah yang disampaikan oleh para kiai ataupun juga ustadz dan pemimpin-pemimpin dari peserta aksi damai lainnya. Ada 5 kesepakatan pemirsa yang disampaikan atau disepakati bersama oleh GNPF MUI, alim ulama dan juga pihak kepolisian. Salah satunya itu adalah agar akses menuju Monas itu dibuka. Karena itu merupakan salah satu kesepakatan dengan tidak dilakukannya aksi damai ini di Jalan Protokol Sudirman Tamrin, dan mereka semuanya sepakat untuk dilakukan di Monas. Namun akses pintu-pintu masuk maupun keluar di kawasan Monas ini harus dibuka, mengingat pengalaman pada saat 4 November yang lalu aksi damai yang sama dilakukan, begitu banyaknya massa yang datang dan sempit atau mungkin hanya ada beberapa pintu yang untuk keluar masuk dari Masjid Istiqlal, sehingga banyak yang terinjak atau juga berdesak-desakan, sehingga permintaan dari GNPF MUI tetap untuk dilakukan di Monas, namun akses pintunya harus dibuka dan juga dibuatkan pintu-pintu darurat untuk mobilitas, terutama untuk evakuasi bila mana ada satu peserta aksi yang sakit atau juga membutuhkan penanganan khusus lainnya. Ini dia ribuan dari peserta aksi damai yang sudah hadir, dan saat ini juga berdasarkan informasi ada ribuan lainnya yang masih menuju ke kawasan Monas dari beberapa daerah dan juga di ibu kota. Ini dia di seputaran kawasan Patung Kuda pemirsa pada saat ini. Ini adalah gambaran dari pantauan CCTV dan terlihat ribuan peserta aksi damai di pukul 8:05 waktu Indonesia Barat saat ini sudah memenuhi kawasan tersebut. Begitu juga dengan peserta aksi damai dari kawasan Stasiun Gondang Dia pun, dari informasi yang kami dapatkan saat ini masih terus berdatangan dan bersama menuju ke Monas di lokasi yang sudah disepakati untuk dilakukan aksi damai 212 pada hari ini. Ini dia pemirsa, peserta aksi damai yang masih terus menuju ke kawasan Monas. Tentunya
untuk melakukan doa bersama yang merupakan menjadi salah satu poin utama dari acara aksi damai pada hari ini, yaitu doa bersama, kemudian melakukan ibadah sholat Jumat berjemaah, dan nantinya pada pukul 13 akan ditutup dengan bersilaturahmi. Tuntutan dari peserta aksi damai masih sama dengan sebelumnya, yaitu mereka menginginkan agar proses hukum di Indonesia ditegakkan seadil-adilnya sesuai dengan barang bukti, alat bukti, ataupun juga persidangan, hasil dari persidangan yang diharapkan oleh semua pihak. Bila melihat dari kesepakatan ataupun juga informasi yang disampaikan dari pemimpin atau juga pimpinan untuk peserta aksi damai pada hari ini, pemirsa, di mana para peserta tidak membawa atribut-atribut organisasi mereka dan diseragamkan dengan pakaian berwarna putih ataupun juga ikat kepala merah putih begitu ya, sehingga semuanya terlihat persatuan dari seluruh peserta aksi damai. Pemirsa, suasana persatuan ataupun silaturahmi dari seluruh umat muslim pagi hari ini datang dari berbagai daerah dan mungkin memiliki afiliasi dari beragam organisasi, namun mereka berkumpul menjadi satu di ibu kota, tepatnya di Monas, untuk menyampaikan doa bersama. Informasi mengenai doa bersama yang disampaikan pun adalah yang pertama untuk keutuhan Indonesia, tepatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar tidak terjadi kericuhan ataupun juga hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Doa bersama itulah yang menjadi poin penting hari ini dari peserta aksi. Kemudian yang kedua, doa bersama untuk proses hukum di Indonesia, tidak hanya dalam kasus penistaan agama, walaupun itu adalah tuntutan yang utama, namun tidak hanya dalam masalah penistaan agama, proses hukum di Indonesia dan keadilan itu benar-benar ditegakkan dan setiap masyarakat di Indonesia bisa mendapatkan keadilan sesungguhnya. Dan poin ketiga dari doa bersama tersebut juga agar pemimpin di Indonesia bisa menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya, memimpin dengan seadil-adilnya, dan memberikan kesejahteraan untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Pada 4 November yang lalu, pemirsa, tercatat hampir 2 juta peserta aksi damai 411, dan hari ini, di pagi hari ini pemirsa, kita melihat suasana yang tidak jauh berbeda dan mungkin diperkirakan akan lebih banyak peserta aksi damai dengan sebutan 212 yang hadir seperti yang terlihat saat ini. Masih berkumpul untuk menuju ke kawasan Monas, di mana menjadi satu lokasi yang disepakati dan sudah diberikan izin oleh pihak kepolisian untuk melakukan aksi damai. Bila sebelumnya peserta aksi damai ataupun juga dari GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, di mana di dalam gerakan nasional tersebut terdapat beberapa organisasi masyarakat dan juga alim ulama, meminta kepada pihak kepolisian agar pada aksi damai 212 ini dapat dilakukan di sepanjang jalan protokol, dimulai dari Sudirman Tamrin. Namun itu tidak dipenuhi karena mengingat dari aturan
melakukan aksi ataupun juga demonstrasi itu harus tidak mengganggu ketertiban, dan ditakutkan bila aksi dilakukan di sepanjang jalan protokol maka akan mengganggu mobilitas ataupun aktivitas warga di ibu kota lainnya, sehingga didapatkan kesepakatan ataupun juga keputusan bersama di mana aksi akan dipusatkan di Monas. Ini adalah situasi di mana massa yang masih terus bergerak, berdatangan pemirsa, berkumpul di Monas untuk menyampaikan doa untuk Indonesia dan untuk seluruh warga negaranya. Dimulai dari aksi 4 November yang lalu hingga hari ini tentunya pada 2 Desember 2016 merupakan salah satu momen yang juga akan tercatat dalam sejarah di Indonesia. Bagaimana suatu kasus hukum dapat menimbulkan dampak. Ada dua sisi dari dampak tersebut pemirsa yang bisa kita ketahui. Satu sisi keinginan dari warga muncul agar hukum itu benar-benar sepenuhnya ditegakkan. Dan sisi lain terlihat bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia terlihat hari ini dari silaturahmi, dari pertemuan, dari ratusan ribu orang yang berkumpul di ibu kota Jakarta pemirsa untuk menyampaikan aspirasi mereka dan ingin berdoa bersama untuk yang terbaik bagi negara. Informasi yang kami dapatkan juga, tidak hanya peserta aksi damai dari elemen masyarakat atau organisasi masyarakat yang berkumpul hari ini, namun juga beberapa pejabat pemerintahan, dan itu akan masih kami tunggu untuk informasi yang terbaru. Walaupun sudah disampaikan dari salah satu alim ulama, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, mewakili dari ulama lainnya yang juga mengikuti aksi damai dan juga yang ada di dalam gerakan nasional pengawal fatwa MUI, menyampaikan bahwa harapan mereka bahwa Bapak Presiden Joko Widodo pun bisa ikut hadir di Monas untuk bersama menyampaikan doa dan juga mengikuti ibadah sholat Jumat dan bersilaturahmi bersama seluruh peserta aksi damai 212 hari ini pada pukul 13 nanti. Bila melihat yang terjadi saat ini pemirsa dan informasi di lapangan yang kami dapatkan juga, suasana haru pun juga terlihat. Karena selain berkumpul bersatu untuk menyampaikan doa, peserta aksi damai juga hadir dengan membawa bekal masing-masing. Dan bekal ini seperti makanan, minuman, buah-buahan, ataupun juga obat-obatan. Itu tidak hanya untuk organisasi ataupun juga dengan kumpulan mereka dari daerah masing-masing, tapi untuk diberikan kepada seluruh peserta aksi damai yang mengikuti jalannya aksi pada hari ini. Begitu juga dengan informasi dari Darut Tauhid sudah menyiapkan tim hikmat kebersihan namanya. Memang dibagi masing-masing memiliki pekerjaan masing-masingnya. Ada yang untuk kebersihan, kemudian juga untuk memberikan bekal, logistik, obat-obatan, dan kebutuhan-kebutuhan peserta aksi damai lainnya.